Ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau. Kalau pendeta bicara berkat, aminnya paling kencang. Kalau pendeta lagi nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Oh Tuhan, sampai di samping, oh Tuhan Yesus, ada apa nih orang? Tapi ketika disuruh prosesnya nggak mau, saudara. Ada banyak orang pengen berkat Yusuf, jadi orang yang luar biasa, posisinya posisi yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, mau nggak dengan prosesnya, saudara? Proses Yusuf apa? Dibuang jadi budak. Mau nggak jadi budak? Nggak mau kan? Saya mau bilang, saudara, jadi budak itu nggak enak. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri, saudara. Even nyawa kita sendiri disiksa sama orang, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, prosesnya Yusuf nggak mudah. Makanya ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Apalagi kemarin diundang TV One. Apaan cie-cie? Itu mengerikan. Diundang di acara pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus Tuhan. Saya diinfo sama tim saya, Kak dapat undangan Kak dapat undangan dari mana? Dari TV One. Oh ya udah boleh, bahasnya tentang Gaza, Irak ini, Iran sama Israel, darah Yesus. Oh Tuhan, saya deg-degan. Saya doa dulu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan kasih damai sejahtera. Selesai doa damai sejahtera loh. Tapi saya tidak mau melangkah. Saya tanya dulu sama ibu gembala, saya kirim WA, saya bilang Tuhan, kalau ibu bilang kalau Tuhan berkenan Tuhan, ibu bilang iya. Kalau Tuhan tidak berkenan, ibu bilang tidak. Dalam hati saya, semoga ibu bilang tidak. Pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus. Akhirnya saya WA ke ibu, Shalom ibu, izin saya kirimin ada undangan. Ibu balas, oh bukan hari Minggu ya Marcel? Boleh, ambil aja, darah Yesus boleh. Oh Tuhan. Akhirnya karena udah ada tanda dari Tuhan, saya berangkat sampai sana, saudara. Yang di samping saya dosen UI, pakar hubungan internasional. Yang samping ujung itu pakar sejarah Timur Tengah. Yang di samping aktivis Gaza, namanya aja ada Gaza di belakangnya, saudara. Yang di samping Ibu Monik, pro Israel, oh darah Yesus. Nah saya pendeta Marcel, oh Tuhan Yesus. Pendeta biasa komedi-komedi, tiba-tiba Israel Gaza, darah Yesus. Oh Tuhan, makanya saya bilang saya jadi host aja kalau begini. Saya mau bilang saudara, itu hidup dan mati. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk bayar harga, saudara. Saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bicara tentang berkat bagian dari rancangan Tuhan, jangan anti berkat, jangan anti proses, karena rancangan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pastikan ketika kita ingat berkat, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan, katakan amin. Jangan dari yang lain. Iblis bisa kasih berkat nggak? Kok yakin banget gitu? Bisa. Dari jawabannya kayak pernah ke Gunung Kawi gitu, saudara. Saya mau bilang saudara, bisa. Tapi sebenarnya jebakan yang iblis repackage seakan-akan sepertinya berkat, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Alkitab mencatat ketika bicara tentang pencuri atau si iblis, dia sebenarnya bisa sepertinya kasih berkat, tapi itu adalah jebakan supaya ketika kita terima itu akan membinasakan saudara dan saya. Makanya ada orang, mohon maaf ya, sepertinya diberkati dapatnya dari iblis, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Makanya ada orang diberkati, ke Gunung Kawi diberkati, ke Gunung Kawi sukses, ke dukun-dukun sukses, ujung-ujungnya kehancuran, saudara. Iblis itu kasihnya sedikit, minta banyak, menghancurkan setiap kita. Makanya hati-hati saudara, ketika bicara tentang berkat, berkat yang terbaik sama-sama bilang sama saya datangnya dari Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi mohon maaf motivasimu hanya berkat, hanya mujizat saja, bisa-bisa saudara pulang nggak bawa apa-apa. Ada yang bingung. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tujuan ke gereja, ibadah hanya berkatnya saja, hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya, bisa-bisa saudara pulang tidak bawa apa-apa. Karena berkat adalah untuk mendukung tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa-bisa tidak memberkati saudara dan saya
Supaya kita tahu yang paling kita perlukan dalam kehidupan setiap kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pastikan apa? Miliki motivasi yang benar. Anak Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke tempat ini, cari Tuhan, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Katakan amin. Ini buat para pria khususnya ya. Berkat itu kadang-kadang seperti wanita-wanita masa kini. Semakin kita kejar, semakin mereka jual mahal. Bukan yang di sini, yang di cabang yang lain. Kalau saudara WA terus, bosan dia, di blok saudara. Tapi kalau saudara tarik ulur, jual mahal dikit, dia yang nyari. Kok kamu ngajarin aku? Ini gak ada pendeta lain yang ngajarin, saya doang gak ada kerjaan ini saudara. Saya dulu kejar berkat, rasanya berkatnya lari terus. Tapi ketika saya punya pemahaman yang benar, Tuhan yang saya kejar dalam kehidupan saya. Dengan seluruh hati saya bukan pendeta yang kaya raya, tapi saya merasakan berkat Tuhan mengejar saya. Jadwal saya sepadat-padatnya, saya udah lari saudara. Tiba-tiba di belakang ada suara ibu-ibu, Pak. Saya lihat ke belakang, ibu-ibu lagi bawa 2 plastik makanan, Pak. Tapi karena saya tahu konsep dikejar berkat, saya nggak berhenti, saya lari terus supaya dia kejar saya. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, berkat Tuhan pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini kesaksian lama yang pernah saya bagikan saudara. Waktu saya jadi WL Gembala Sidang, percayalah, nggak ada satupun orang yang akan mengajukan WL dengan modal lip sync untuk jadi WL Gembala Sidang. Iya kan? WL Gembala Sidang itu adalah 7 orang WL yang dipilih dari puluhan WL se-Tiberias untuk menopang pelayanan Gembala Sidang. Standarnya tinggi bos. Siapa aku ini? Hanya remahan rengginang saudara. WL modal lip sync. Jadi udah dipilih 7 orang. Marcel nggak masuk. Tiba-tiba ibu gembala dijamah Roh Kudus. Makanya saya sesayang itu sama ibu gembala karena peranannya luar biasa dalam pelayanan saya. Ibu gembala dijamah Roh Kudus dan tanya sama koordinator, ada tuh WL yang putih-putih, siapa itu? Oh Marcel. Iya masukin aja. Masuk. Jadi tim gembala, tim bapak 2 orang. Saya dengar ceritanya, udah dipilih 2 orang, saya nggak masuk. Tiba-tiba bapak masuk kamar, 5 menit kemudian keluar, bilang, ya Marcel aja yang ikut saya. Yang satu diangkat lebih tinggi, saya bareng Pastor Sandy, jadi tim bapak. Jadi pendeta. Oh, di Manado pendeta senior terlambat datang. Bapak udah mau perjamuan kudus, itu Jumat ramenya minta ampun. Sudah harus ada firman sebelum perjamuan. Jumatnya padat banget, bapak gembala lagi kan. Itu Jumat rame banget, full sampai speaker ada Jumat gelantungan di sana saudara. Iya. Akhirnya ditanya, ada siapa di sana? Bayangin, di Manado pendeta segitu banyaknya pasti tanya, ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada pendeta siapa? Nggak ada. Adanya siapa? Marcel. Ditanya, Marcel bisa? Siap. Siap aja. Walaupun pas naik mimbar gemeternya minta ampun saudara, siap aja. Ya. Tapi berkat Tuhan nggak pernah tertukar saudara. Berkatmu. Pernah juga saya dalam pekerjaan saya ada berkat yang harusnya dikasih sama saya, tapi dihalangi sama teman saya sendiri saudara. Memang kadang-kadang yang iri sama kita bukan orang jauh, orang dekat sendiri saudara. Nah ini korban-korban di sini. Iya. Orangnya yang bagian keuangan bilang, Pak maaf, tadinya saya udah mau kasih Pak, tapi saya dilarang sama yang itu Pak, ya saya nggak bisa apa-apa, dia punya jabatan tinggi. Awalnya saya sempat sakit tapi saya bilang ya udahlah, kalau memang itu bagianku akan jadi bagianku. Saya relakan. 1 minggu setelah itu saya dipanggil pimpinan, dan pimpinan bilang begini, ya saya ada berkat buat kamu ya, dan berkat yang saya terima berkali-kali lipat dari apa yang dihalangi oleh orang itu saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Udahlah, anak Tuhan soal berkat gak usah takut.
Karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, nggak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, di sebuah acara, saudara, kemarin tim saya yang slim fit itu, saudara, dia udah dihubungin untuk saya isi di acara itu, acara yang besar. Singkat cerita, nggak ada kabar lagi setelah itu, 2 bulan nggak ada kabar lagi. Dia coba hubungi, belum ada respon, saudara. Akhirnya terus nggak ada kabar. Saya tanya, oh belum ada kabar lagi, nggak jadi kayaknya kak, atau gimana gitu, saudara. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, pada saat technical meeting, katanya, saudara, ini ada yang info setelah acara selesai. Pada saat technical meeting, ternyata nama saya udah diganti sama orang lain, saudara. Jadi technical meeting udah detail semua acara sampai semua pengisi acara, nama saya sudah diganti oleh orang lain. Saya nggak tahu. Ya sudah. 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba panitianya hubungin tim saya yang slim fit itu. Dihubungin. Singkat cerita, saudara, dibilang, Pak tolong ya. Akhirnya saya yang isi acaranya, saudara. Ternyata ketika kemarin diganti bukan saya, pimpinan langsung lihat bukan saya, langsung request, oh jangan diganti, harus tetap Pendeta Marcel. Udah coba diganti oleh orang lain, tapi kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Anak Tuhan, soal berkat gak usah takut, karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, nggak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau soal berkat nggak usah takut lah. Sekalipun orang berusaha menghalangi, orang berusaha untuk manuver politik untuk menghalangi berkatmu, 1000 tangan itu yang menghalangi tidak akan sanggup menghalangi 1 tangan Tuhan yang memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkatmu pasti jadi bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Orang zaman sekarang karena situasi lagi sukar, orang zaman sekarang sensitifnya minta ampun, saudara. Gampang emosian, gampang darah tinggi, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang dalam rumah tangga, oh Tuhan Yesus, karena situasi lagi tidak mudah. Oh Tuhan, kadang-kadang suami pulang rumah, istri nggak salah apa-apa langsung, mama, bapak, langsung dimarah-marahin. Betul ibu-ibu? Betul. Sama ibu-ibu juga sama. Kadang-kadang gara-gara masalah lagi sukar, harga-harga di pasar pada naik, suami nggak salah apa-apa dimarah-marahin, marah-marahin. Suami diam terus kayak orang nggak ada gizi aja. Suami gerak terus kayak cacing kepanasan. Serba salah, kasihan suami dimarah-marahin. Betul bapak-bapak? Lebih banyak korban laki-laki ternyata di sini, saudara. Sampai anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena. Lebih banyak korban anak-anak ternyata di sini. Sampai sesederhana, mama suruh anak makan, kadang-kadang intronya kepanjangan, saudara. Kau makan. Kalau kau nggak makan nanti kau sakit. Kalau kau sakit nanti kau masuk rumah sakit, nanti bayarnya mahal. Emang bapak kau punya duit? Bapak kau cuman ceban goceng. Bapaknya di pojok, mak kena juga aku bah. Darah Yesus. Kadang-kadang di gereja juga sesama jemaat sensitif. Karena contohnya rame begini, masuk aja senggol-senggol. Iya loh, pulang gereja senggol-senggol. Padahal tadi di gereja, ku tak pandang dari kau saudaraku. Sampai malaikat bilang, oh mak, ini yang tadi kah? Saya mau bilang, saudara, pendeta juga kena. Pendeta khotbah keras dikit nih, pendeta ngomong nggak pakai perasaan, pedes kayak cabai rawit. Pendeta khotbah pelan nih, pendeta khotbah bikin ngantuk aja. Pendeta khotbah kecepatan nih, pendeta dikejar maling atau apa ya?
Jangan ketawa, bertobat. Saya mau, tapi begini ya itu dampak dari apa? Situasi lagi penuh dengan kesukaran. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, mau seperti apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Kalau kita ingat kita anak Tuhan, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom bapak-bapak. Pak, kalau kau lagi nangado ngepeng pak, lagi bocuan ada doi pak, jangan kaget kalau mulut istrimu galaknya minta ampun. Kalau kau lagi nggak ada uang pak, kerjaan lagi seret pak, jangan kaget istrimu dikit mama, papa itu apa yang tahu dasar papa nih ceban goceng anak mama nih apa nih, galaknya minta ampun. Beda kalau transferan lancar pak. Istri kalau transferan lancar pak, lihat papanya, papa kasihanku, holong do tuho, arasogin sana yo, sarangyo cenah. Waduh, apalagi kalau awal-awal muda, tanggal muda gini, suami pulang bawa amplop. Suami pulang bawa amplop, baru di garasi istri udah, kaulah segalanya. Jangan ketawa, bertobat kau. Shalom para pria. Kerja keraslah, karena dunia kejam kepada laki-laki yang tidak punya penghasilan. Saya mau bilang saudara, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun berat, sama-sama bilang sama saya harus setia. Amin. Kenapa? Karena kunci kekuatan kita ada ketika kita melekat dengan Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Saudara dan saya akan tetap kuat ketika kita melekat dengan pokok anggur kita. Makanya Tuhan menggambarkan apa? Saudara dan saya adalah domba-domba dan dia adalah gembala. Kekuatan domba adalah ketika melekat dengan gembalanya, saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang dalam kesukaran, dalam masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak orang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Cari pertolongan yang lain selain Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Karena di luar Tuhan semuanya kebinasaan, saudara. Di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Justru ketika kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan untuk menghancurkan setiap kita. Pastikan kita selalu melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam kemelekatan sajalah ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya melekat sama Tuhan. Sedikit kesaksian saudara, mama saya pernah ngalamin situasi yang tidak mudah. Seorang anak yang dia nanti-nantikan bertahun-tahun bersama dengan papa saya, saudara, itu di usia kelas 1 SD, saudara, itu dipanggil Tuhan dengan cara yang mengenaskan. Di mana ART kami, dia tidak jaga cici saya dengan baik. Jadi ketika dijemput ke sekolah, dia suruh tunggu di pinggir jalan di depan sekolah. Kemudian si ART ini nyebrang untuk beli es di seberang jalan. Anak sekecil itu belum ngerti apa-apa, dia ngikut, saudara. Ditabrak oleh truk besar, langsung selesai di tempat, saudara. Mama saya sangat stres, hampir depresi. Tapi mama saya bisa melewati semuanya dengan kekuatan. Karena mama saya bilang begini, seandainya mami gak punya Tuhan, mami gak akan kuat sampai hari ini. Kemelekatannya dengan Tuhan menguatkan dia, saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, kalau saya boleh kuat sampai hari ini, karena saya berharap selalu sama Tuhan saja, saudara. Karena saya melekat dengan sumber kekuatannya, itu Tuhan. Gereja ini ketika bicara tentang gembala sidang kita dipanggil Tuhan, saudara. Ada banyak orang bilang begini, wah Tiberias gak akan bertahan lama. Nanti juga Tiberias kalau Bapak Gembala udah gak ada, ntar jemaatnya meninggalkan Tiberias. Bahkan ada, mohon maaf, orang yang sangat menyedihkan kalimatnya, bilang apa tuh? Gereja danau katanya, saudara. Nggak akan bertahan lama. Tapi buktinya gereja Tiberias sampai hari ini bisa kuat. Kenapa? Karena kekuatan gereja ini bukan pada pembicaranya, tapi kepada Tuhan yang ada di gereja ini. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dalam segala keadaan kau akan punya kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia.
melekat sama Tuhan, di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Seperti apapun keadaannya, tetap berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam persoalan, dalam tantangan, dalam situasi yang sulit, dalam kesukaran, kita udah doa sama Tuhan, tapi kita belum lihat mujizat, kita belum lihat pertolongan, kita belum lihat pemulihan. Sekalipun kau belum lihat semuanya, tetap berseru sama Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang, mohon maaf ya, baru doa satu kali langsung malas berdoa. Ngapain gue doa? Toh nggak dijawab juga. Ngapain gue puasa-puasa, gue udah puasa. Tetapi kenyataannya tidak ada pemulihan. Saya mau bilang sekali lagi, apapun keadaannya, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Hari Sabtu kemarin saya udah habis makan siang, saya udah masuk ruang kerja saya untuk doa, untuk nyembah, sekaligus nulis khotbah. Saya udah masuk saudara, akhirnya singkat cerita, saya udah kunci pintu, saya udah masuk saudara. Di rumah, karena Mbak belum datang, masih bertiga, ternyata anak saya lepas dari cengkraman mamanya. Jadi saya lagi di dalam ruangan kerja saya, terdengar sayup-sayup langkah kaki anak kecil itu. Dan akhirnya sepertinya dia tahu saya ada dalam ruang kerja. Di depan dia ketok-ketok, tok, 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 tok. Papi, papi. Tapi saya tahu, saya nggak boleh bukain dia. Karena kalau sampai dia masuk, saudara yang udah punya anak kecil, baik sudah ataupun saat ini sedang punya anak kecil, pasti tahu betapa hebohnya dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau dia masuk, oh Tuhan itu pasti papi, 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 diberantakin semuanya. Belum lagi kalau dia minta duduk di paha saya sambil request lagu Cocomelon. I'm a belly, belly, belly button, belly button. I'm a belly, belly. Belum lagi yang anak ayam piyik, piyik, anak ayam piyik, piyik. Itu kekacauan, jadi saya tidak akan bukakan dia pintu. Dia panggil papi, 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 nanak nih, nanak mau masuk. Udah 10 menit dalam hati saya, tidak semudah itu anak muda. Tapi dia panggil terus, papi, nanak mau sama papi, papi, nanak mau sama papi, papi. Dalam hati saya, sorry, aku bukan laki-laki murahan. Aduh, dia panggil lagi, papi, papi, tok, 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 tok. Udah 15 menit lebih saudara. Ayah normal mana yang gak luluh hatinya saudara. Akhirnya udah, saya udah gak kuat, saya bukain pintu dan benar dia duduk di paha saya. Kita nyanyi Cocomelon sama-sama saudara. Pakai koreo, I'm a belly, 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 belly button. I'm a belly, belly, oh anak ayam piyik, piyik. Itu hadirat Tuhan udah mau turun naik lagi saudara. Malaikat udah datang balik lagi, oh cari ayam ternyata dia. Darah Yesus. Oh Tuhan. Oh nah, saking capeknya kita belly button. Ayo kita bobo siang, bobo siang, bobo siang. Saya bawa dia ke kamar saudara bobo siang. Saya taruh di kasurnya. Saya tidurin dia, puji Tuhan. Dia nggak tidur, saya ketiduran saudara. Saya bang, udah malam saudara. Tapi yang menarik yang saya mau ajak untuk sama-sama kita lihat adalah begini saudara. Awalnya saya nggak mau bukain dia pintu, betul ya? Tetapi karena dia terus memanggil-manggil saya, hati saya luluh juga. Bapa di dunia saja begitu, apalagi Bapa kita yang di sorga saudara. Jadi ketika kau berseru sama Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan mendengar seruanmu. Sekalipun dia Tuhan yang tampaknya cuek, Tuhan mendengar seruan setiap anak-anaknya, katakan amin. Ada jemaat Tuhan saudara di Sarbini, mereka belasan tahun belum dikaruniai keturunan, tapi hebatnya mereka tetap berseru sama Tuhan. Pada usia 17 tahun pernikahan, mujizat Tuhan terjadi. Mereka mengandung saudara anaknya, akhirnya mereka punya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terus berseru sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam kesukaran yang Tuhan kasih hikmat sama saya, ternyata kita harus sangat menjaga pendengaran kita saudara. Kenapa? Karena pendengaran kita sangat berhubungan dengan iman kita saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Artinya secara logika bisa dibalik. Iman bisa hancur kalau yang kita dengar adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman. Jadi hati-hati dengan pendengaran kita. Jangan izinkan hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai firman, itu masuk dalam pendengaran setiap kita.
Yang kita lihat ya memang kesulitan, yang kita lihat memang kesukaran, yang kita lihat adalah keadaan yang tidak mudah. Tapi kalau ada yang bilang kau nggak sanggup, kau nggak bisa, tutup telingamu. Karena yang kita dengar adalah apa yang firman Tuhan katakan, kau bisa bersama dengan Tuhan. Segala perkara kau tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang kita dengar. Supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita jadi iman yang kuat. Iman yang kuat akan memampukan kita untuk melewati semuanya dan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kesulitan mungkin boleh ada dalam kehidupan setiap kita. Kesulitan, masalah, tantangan mungkin ada di depan setiap kita. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati. Katakan amin. Makanya berdoa memang bagi orang dunia kadang-kadang berdoa sepertinya sia-sia. Kadang-kadang ketika kita berdoa ada orang dunia bilang, ngapain sih lu berdoa, buang-buang waktu. Saya mau bilang saudara, orang dunia nggak ngerti betapa kuasa dalam berdoa saudara, itu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita tahu ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kau berdoa, kau sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat saudara dan saya. Katakan amin. Saya tulis khotbah ini saudara di Bali saudara. Jadi saya lagi nulis ini, saya tulis begini, poin nomor 2. Bersukacita dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala situasi. Saya pulang dari Bali, itu sekitar jam 10. Di pesawat saya baca lagi kisah ini, wah hebat banget ya Paulus Silas bisa bersukacita dalam segala keadaan. Saya mendarat jam 10 lewat 5. Jadi dari setengah 10 tim saya, jam 10 lewat 5 saya bersama tim saya udah mau mendarat saudara. Yang jemput saya udah setengah 10 udah di bandara. Saya landing jam 10 lewat 5 saya udah telepon, udah mendekati ke parkiran di Terminal 3. Tiba-tiba yang jemput saya bilang begini, mobil ditabrak. Oh Tuhan, mobil ditabrak, kalau ban kan minggu lalu. Jadi mobilnya lagi parkir mau jemput saya, mobilnya lagi parkir, ada bus Big Bird yang by Bluebird itu saudara, mobil bus besar. Jadi dia mau masuk, dia parkir, entah kenapa mobil sopirnya mungkin udah ngantuk atau gimana. Mobil yang lagi parkir, dia mau tabrak. Yang di dalam mobil udah klakson. Tiit. Dia maju terus. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Darah Yesus. Mungkin di dalam sopirnya lagi dengar lagu Statue, Statue. Tapi mobilnya itu saya udah pakai bumper besi, dia masuk ke dalam, grok, sampai bannya nggak bisa jalan saudara. Oh Tuhan Yesus, dalam hati saya gimana ini? Oh Tuhan, mana mobil atas nama gereja lagi? Oh Tuhan, mana asuransinya udah habis lagi saudara. Saya udah ngebayang, oh Tuhan Yesus, mahal ini saudara. Tim saya tetap sukacita. Iya, bukan karena dia tahu firman Tuhan, tapi karena dia tahu bukan dia yang bayar. Jadi, dalam hati saya Tuhan Yesus. Makanya saya foto, saya bikin story. Wah, Dio, besok kita pelayanan pakai Suprageter nih. Saya lupa, di mulut orang percaya ada kuasa, di jari orang percaya juga ada kuasa. Karena nggak bisa jalan, mobilnya diderek, ditowing, bawa pulang, saudara. Itu ditowing, itu sepanjang perjalanan itu saya geter. Saya bilang Tuhan, kan aku bilang besok Tuhan, kenapa getarnya dari sekarang? Itu dari pendak bandara ke Karawaci rasanya lama banget saudara. Tapi kalau saudara nonton story saya, percayalah ini ya di atas ya tidak ada buat-buat saudara. Tetap sukacita. Saya bilang sama tim saya, ya udah sukacita aja. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap yang Tuhan izinkan selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bilang lagi sama saya, Pak Pendeta mah enak. Saya mau bilang, ya saya enak. Kenapa saya enak? Karena saya punya Tuhan Yesus
Kabar baiknya kita semuanya punya Tuhan Yesus yang sama, sumber sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom para pria. Laki-laki yang takut istri itu memalukan. Mohon maaf ya, biasanya saya bela ibu-ibu, kali ini saya bela pria-pria. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan harga diri. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki nggak boleh takut istri. Terpesona. Shalom para pria. Laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang takut sama istri bikin malu sama kumismu. Nggak boleh. Mumpung waktu kita aman, saya akan bikin satu video. Saya minta para pria di ruangan ini yang punya semangat harga diri laki-laki. Saudara bilang yes, terus tepuk tangan, gitu ya. Jadi ketika saya kasih mic-nya, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Haleluya, siap ya. Jadi saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Siap. Wanita jangan ikutan. Oke, siap. Ibu-ibu jangan ikutan, Bu. Ibu-ibu, saya maito, saya masude. Oke, siap ya. Pokoknya para pria-pria, selesai saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Siap. Oke. Kami pria-pria sejati, kami tidak takut istri. Mantap. Habis ini banyak yang tidur di luar. Nggak apa-apa. Lebih baik tidur di luar dengan harga diri daripada tidur di dalam dengan penjajahan. Saudara yang tidur di luar, telepon saya. Saya juga tidur di luar. Saya mau bilang ya Pak ya, selama kau bentak istrimu, istrimu balik marah-marah, kau masih aman Pak. Tapi kalau kau jahatin istrimu, istrimu diam, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Kemudian dia berseru, Tuhan, aku gak sanggup urus suamiku. Biar Tuhan yang urus dia. Oh Tuhan. Saya mau bilang ya Pak ya, bukannya mau nakut-nakutin nih Pak ya. Itu dari sorga malaikat-malaikat langsung nanyamin ngolah. Oh Joni, oh mau nyoma-nyoma lu Joni. Karena ketika istrimu berdoa Pak, dia sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat dia saudara. Memang ibu-ibu gak bisa dibela dikit langsung. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi saya mau bilang saudara berdoalah. Karena ada kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan berperang, ganti kita kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Sekalipun baru putus tetap sukacita. Amin. Jangan karena baru putus nangisnya udah kayak apa. Aku tidak bisa hidup tanpa dia ya. Saya mau bilang ya, kau putus kau nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen kah? Orang-orang nangis. Saya mau bilang saudara bersyukur apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya bersukacita. Saya kenal ibu gembala sidang kita sudah bertahun-tahun saudara. Belum pernah saya ketemu, belum pernah saya ngobrol ibu gembala dalam keadaan marah-marah saudara, nggak pernah. Padahal masalah tantangan persoalan ada, tapi nggak pernah saya lihat ibu gembala nggak sukacita, selalu bisa bersukacita dalam segala keadaan. Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Anak Tuhan harus selalu punya sikap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang saya bahas minggu lalu, bukan kita nggak lihat kenyataan.
Ada banyak orang kadang-kadang berpikir, oh kalau orang beriman itu menutup mata atas kenyataan. No. Kenyataan kita lihat. Karena kita hidup dalam realita. Masalah, tantangan, persoalan kita lihat. Tapi begini, sekalipun kita lihat kenyataan bahwa hutang-hutang kita mungkin besar, bahwa kita sudah di PHK, bahwa bisnis kita lagi hancur, bahwa rumah tangga kita lagi di ujung perceraian, bahwa keadaan kita lagi sulit. Kenyataan mungkin kita lihat, tetapi iman kita selalu lebih besar daripada kenyataan. Katakan amin. Pak, tapi masalahnya Pak, tantangan yang sementara saya hadapi, tantangan yang besar. Persoalan yang saya hadapi, persoalan yang besar. Situasi yang sementara saya hadapi, situasi yang sangat sulit Pak. Seringkali dalam fase ini ada banyak orang imannya ditekan oleh kenyataan, akhirnya imannya binasa. Saya mau bilang no. Sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita, sebesar apapun sakit penyakit dalam kehidupan setiap kita, iman kita harus selalu lebih besar. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Kemenangan pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Gak peduli apapun masalah tantangan kita, gak peduli siapapun yang punya rancangan jahat buat kita, gak peduli seperti apapun sakit penyakit kita, jika Allah di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian saudara. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian saudara. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, gereja ini sampai hari Tuhan kasih kemenangan. Karena gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Bicara tentang hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara pernah ingat kalimat-kalimat gembala sidang selalu bilang apa? Saudara berulang-ulang gembala sidang bilang apa? Jaga hidupmu, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Bicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Dan saya ingat saudara, satu ketika gereja ini diserang, gembala disedang. Tapi yang menarik, gembala cuma bilang begini, saudara, saya pilihan Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Kenapa beliau bisa berani berkata begitu? Karena beliau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang kalau hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Saudara kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Dosa jalan terus. Hidupnya jahatnya minta ampun, tapi minta pembelaan Tuhan. Hello, minta Tuhan berperang buat aku. Meskipun Tuhan yang bela. Masa Tuhan mau bela orang jahat? Tuhan akan membela orang benar. Tapi kabar baiknya begini saudara, selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti bela. Tapi kalau hidup jahat, mohon maaf ya, ada pelakor-pelakor mau merebut laki orang, minta Tuhan bela. Tuhan, aku tahu si Joni sudah punya istri Tuhan. Istrinya sangat mencintai dia. Tapi aku percaya Tuhan berdiri di pihakku untuk memenangkan perperangan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Joni jadi milikku. Aku percaya
Mungkin sepertinya ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Oh, darah Yesus. Sampai iblis bilang, respect. Hello. Saya mau bilang saudara, Tuhan gak akan pernah berdiri di pihak orang-orang berdosa, apalagi dengan motivasi yang salah, saudara. Ada suami-suami selingkuh. Tuhan, berdirilah di pihakku, supaya istriku tidak tahu perbuatanku ini. Oh iya. Ada istri-istri tidak jujur soal keuangan rumah tangga, terus berdoa, Tuhan, berdirilah di pihakku. Tuhan butakan mata suamiku. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu barusan ketawa, mungkin dia pelakunya. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak akan pernah berdiri di pihak orang berdosa dan juga orang berniat jahat. Tapi kabar baiknya, selama kita hidup dalam kebenaran, kita punya motivasi yang benar, tangan Tuhan yang kuat pasti membela setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Begini saudara, ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak memihak dalam kehidupan setiap kita, karena memang Tuhan lagi izinkan keadaan itu supaya kita mencapai rancangan yang luar biasa. Saudara dan saya minta tolong sama Tuhan, saudara dan saya minta Tuhan bela, saudara dan saya minta Tuhan bicara tentang memberikan kemenangan. Tuhan gak lakukan, karena Tuhan lagi pakai keadaan itu untuk membuatmu sampai pada rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Saya ada saat dimana Tuhan seperti gak berpihak. Saya pernah cerita ini di banyak kesempatan, saudara. Saya pikir saya mau berangkat Korea untuk jadi boy band di Korea. Ya, saya sudah punya iman, saya udah Tiberias garis keras, saudara, saat itu. Betul, kalau di belah dada saya ada tulisan Tiberias, I'm in love. Di belakang sini, Ibu Darniati terkasih. Di sebelah sini Betos. Sebelah sini statue-statue. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya datang dengan iman yang luar biasa, bilang Tuhan di pihak saya pasti lihat kemenangan. Saya urapi satu gedung dalam nama Yesus. Setiap agensi Korea saya urapi tangan saya salaman, anyong. Sampai monyong bibir saya anyong. Saya udah bilang Tuhan, aku pasti menang. Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Masuk grand final, kalah loh. Saya pas lihat teman-teman saya berangkat ke Korea, oh darah Yesus, mereka main salju, saudara. Foto-foto di salju yang begini, tiduran di salju. Saya juga pengen. Saya cuma bisa di freezer, saya tarik. Ya, tapi akhirnya apa? Saya ngerti, Tuhan, rancanganku adalah rancangan begini. Jadi udah, kamu gak usah ke Korea, kamu di Jakarta aja. Supaya nanti udah gak apa-apa, nanti kamu bikin boyband di Indonesia aja. Nanti terkenalnya sama aja kok. Cuma memang dia lebih keren, kamu lebih alay aja, gak apa-apa. Nanti habis itu, supaya kamu bisa tetap pelayanan, jadi WL Bapak, tim Bapak, dan akhirnya jadi pendeta. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udah percaya rancangan Tuhan. Tuhan bisa izinkan, Tuhan seperti tidak berpihak, karena Tuhan lagi mau pakai keadaan itu untuk membuat setiap kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan setiap kita, seringkali kita begini saudara. Seringkali itu kita dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kadang-kadang, oh Tuhan ada di pihakku. Kadang-kadang kita tempatkan Tuhan, oh Tuhan, kalau Tuhan di pihakku artinya Tuhan ya di sebelah sebelah kiriku ini. Dan Tuhan akan berjalan bersama denganku. Dengan cara yang seperti ini. Jadi akhirnya apa dalam perjalanan kehidupan setiap kita? Kita fokus ke sini. Karena kita sudah batasi caranya Tuhan dengan caranya kita. Anggap saja dia Tuhan walaupun gak cocok. Kadang kita sudah batasi Tuhan. Oh, Tuhan di pihakku, artinya Tuhan di sini dan caranya Tuhan seperti ini. Jadi kita akan terus dalam perjalanan kehidupan setiap kita lihat terus ke satu sisi terus. Akhirnya ketika kita tidak lihat Tuhan di sana,
Kita akan bilang, oh Tuhan tidak berpihak kepadaku, Tuhan tidak menolongku, Tuhan tidak membelaku. Padahal Tuhan bisa berpihak kepada kita dengan banyak cara. Tuhan bisa ada di sisi kita dengan berbagai posisi, bukan cuma di satu sisi saja. Tuhan bisa ada di belakang kita, di sebelah kanan kita, di depan kita, di bawah kita. Bahkan bisa ada di atas kita. Kalau pelayanan totalitas, tangga-tangga enggak. Iya kan? Tapi karena kita batasi Tuhan, ketika Tuhan gak ada di samping sini misalnya, kita pikir Tuhan gak berpihak sama kita. Saya mau bilang, saudara, udah terima kasih, jangan berbuat dosa lagi. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tuh jalannya, cara, waktu, posisi, itu ada 1001 macam jalan yang bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan keberpihakannya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, mungkin hari ini saudara sepertinya nggak melihat keberpihakan Tuhan, tapi selama kau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, Tuhan ada di pihakmu. Tapi kalau kau belum melihat keberpihakan Tuhan, artinya Tuhan sementara memihak kepadamu dengan caranya yang berbeda. Dan tugas kita nggak selalu harus cari tahu di mana cara Tuhan. Tugas kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Karena Dia Tuhan yang senantiasa bekerja sekalipun di balik layar. Ketika saudara dan saya tetap percaya, tetap setia, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta, saya mau hidup dalam kekudusan Pak Pendeta. Tapi masalahnya untuk hidup kudus Pak Pendeta, kadang-kadang saya ditinggalkan oleh pergaulan saya. Kadang-kadang karena hidup kudus Pak Pendeta, saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi Pak Pendeta. Kadang-kadang dalam hidup kekudusan Pak Pendeta, saya dianggap atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ada begitu banyak harga yang harus saya bayar untuk hidup dalam kekudusan ini. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, untuk hidup dalam kekudusan, dalam hari-hari ini saudara, dalam dunia makin mendekat dengan yang akhir zaman yang makin jahat ini saudara, seringkali ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun banyak pengorbanan, sekalipun harga yang harus dibayar itu mahal, tetaplah hidup dalam kekudusan, karena buah yang Tuhan sediakan jauh lebih berharga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya percaya setiap kali kita berdoa, kita mau doa kita dijawab Tuhan, amin. Tapi saya mau bilang saudara, kenyataannya ketika saudara dan saya tidak hidup dalam kekudusan, ketika kita ada dosa dalam kehidupan setiap kita, maka dosa akan menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Dosa ini menghalangi apa yang kita doakan itu sampai pada Tuhan. Makanya nggak ada jawaban-jawaban. Makanya penting bagi setiap kita, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, bereskan dosamu. Sama-sama bilang sama saya, jangan ada dosa. Sama-sama bilang sama saya, jangan ada dosa. Gembala sidang kita, kenapa doanya luar biasa? Kenapa doanya dijawab Tuhan? Karena beliau selalu ingatkan apa? Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Jemaat Tiberias bukan sini. Shalom. Kunci gembala sidang kita, doanya ada kuasa karena hidup dalam kekudusan saudara. Shalom para wanita. Shalom ibu-ibu. Boros itu dosa, betul para pria? Wow. Ada banyak istri-istri, suaminya udah susah payah hemat, suaminya udah susah payah setiap kerja bawa bekal dari rumah. Bahkan kadang-kadang nggak bawa motor, naik angkot dari rumah. Bahkan ketika di rumah bajunya compang-camping supaya keuangan rumah tangga dipulihkan. Tapi ada istri-istri yang suaminya udah berjuang seperti itu, dikit-dikit rumahnya paket. Yang ketawa bu, bertobat. Suaminya udah tampilannya udah kasihan banget, istrinya paket. Saya mau bilang, pemborosan adalah dosa. Betul para pria? Shalom para wanita yang belum menikah. Saya mau bilang ya, para wanita yang belum menikah, jangan pernah pacaran apalagi menikahi laki-laki yang suka merokok. Jangan menikahi laki-laki yang suka merokok. Kenapa? Karena kesehatannya aja dia nggak jaga, apalagi jagain kamu.
Tapi kan di sini nggak ada laki-laki merokok, nggak ada. Sini nggak ada. Nggak ada. Saya kadang-kadang buru-buru mau keluar ya, baru keluar di depan udah ada yang itu roti perjamuan masih di gigi, kau udah tarik. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau doanya dijawab Tuhan, tetapi sekali lagi nggak mau hidup dalam kekudusan, dia nggak mau bereskan dosanya. Kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan, amin. Dalam level tertentu, kekayaan, jabatan, semuanya itu saudara bisa memberikan kedamaian, tetapi tidak yang benar-benar, artinya apa? Yang sejati. Kenapa? Karena kedamaian sejati hanya dalam Tuhan, amin. Makanya sekali lagi saya mencatat di sini saudara, pastikan kita hidup dalam kekudusan. Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, kita tidak terpisah dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, dosa memisahkan kita dari Tuhan, maka akhirnya apa? Tidak ada kedamaian di sana. Keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi dikerjakan dengan ketaatan akan firman. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Hiduplah dalam kekudusan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Saya tahu nggak ada satupun orang yang sempurna. Saya juga berjuang dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, berjuanglah hidup dalam kekudusan. Gembala Sidang selalu bilang apa? Ayo berjuang dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. KTP-mu tulisan Kristen tidak membawamu pada keselamatan. Yang membawamu untuk layak terima kerajaan sorga, hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan adalah bukti kita menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertobatan harus dipertahankan sampai akhir, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, hidup dalam kekudusan. Saya tahu kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan melebihi daripada segala pelanggaran. Seperti apapun dosamu ketika kamu datang sama Tuhan, Tuhan menerima apa adanya. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi karena kasihnya juga, Dia tidak membiarkan kita dalam dosa. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Bapak-bapak, jaga kekudusan. Amin. Suami-suami, shalom para pria. Jaga kekudusan. Ingat, ada istri dan anak yang akan berdampak, menerima dampak dari setiap tindakan kita. Taruh fotomu, foto istri anakmu di handphonemu, supaya setiap kali kau mengambil keputusan, kau ingat anak istri, kau akan bijaksana dalam bertindak. Ya, jangan bapak-bapak handphonenya isinya motor, terus motor, mobil. Ibu-ibu juga sama, Bu. Tapi penting bapak-bapak untuk taruh foto istri, karena gini, namanya hidup ada masalah, betul ya? Tapi ketika kau lihat wajah istrimu, kau ingat di rumah ada masalah lebih besar daripada masalah yang sebenarnya. Betul bapak-bapak? Bu, taruh foto suamimu juga, Bu. Jangan foto anak aja. Foto anak di galeri 12.000. Foto suami cuma satu dari belakang lagi. Shalom anak muda. Berjuang jaga kekudusan, amin. Laki-laki yang baik tidak akan menghancurkan kekudusanmu. Shalom para pria. Perlakukan pasanganmu seperti kau ingin anak perempuanmu diperlakukan oleh pacarnya kelak. Tapi ya, yuk berjuang. Anak muda, yuk. Apalagi yang wanita-wanita, yuk. Selalu bawa minyak urapan. Kenapa? Ada yang salah? Kita kan generasi minyak ada anggur. Selalu bawa minyak urapan. Ketika pacarmu udah mulai ada roro ulat bulu, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih kurang, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih juga, ambil yang agak gedean dikit, saudara. Yang borges yang 1 liter gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu, kalau memang roro krokodil biawak itu menyatu ya,
Yang 5 liter. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Sekali lagi, dimanapun siapapun kita, berjuanglah dalam kekudusan. Karena dalam kekudusan, bukti kesetiaan kita mengerjakan keselamatan. Sehingga kapanpun waktu Tuhan, kita akan layak untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang saudara minta kesembuhan, tapi dosa jalan terus. Ada yang pernah minta doa sama saya, maju, Pak doakan, dokter vonis paru-paru saya rusak, tolong doakan kesembuhan. Saya mau doain, tapi saya jadi emosi gara-gara di kantong depan dia ada Ji Samsu, saudara. Saya mau bilang ya, buat yang wajah-wajah asbak terserah mau marah atau tidak ya. Tapi jangan marah-marah lama-lama ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara ya, terlepas dari itu dosa atau tidak kita bisa perdebatkan itu. Tapi yang pasti perokok nggak akan betah di sorga. Sekali lagi ya, terlepas dari saudara bilang itu dosa atau tidak, perokok nggak akan betah di sorga. Saya pernah bagikan. Ini wajah-wajah aspak langsung. Saudara ya, yang perokok-perokok ini ya, pas nyampe sorga, Sriga, sorga. Asem. Om Petrus, ya apa? Izin mau keluar dulu sebentar. Ngapain? Asem. Sebat dulu, sebat. Iya lagi. Pas keluar, oh ya silakan keluarnya. Pas dia keluar, Om Petrus, ada api nggak? Tadi pas pengangkatan lupa bawa korek. Ada. Oh, di mana Om Petrus? Tuh di neraka sana. Shalom, ibu-ibu. Wanita yang membiarkan suaminya merokok adalah wanita yang ingin suaminya cepat innalillahi. Saya mau bilang, Pak, kau diizinkan. Istrimu dari belakang, terus. Yang penting rumah atas nama mama, mobil atas nama mama, asuransi mama. Habis papa dipanggil mama ke Korea.